Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran IPA ya. Video kali ini kita akan masuk ke materi klasifikasi makhluk hidup. Silakan disimak videonya. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat, dasar, dan sistem klasifikasi, membuat kunci determinasi, kemudian sampai nanti membedakan klasifikasi 6 kingdom. Baik, kita lanjutkan. Oke, mungkin di sini untuk materi klasifikasi itu sebenarnya kita harus tahu dulu ya, ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup itu bedanya apa gitu kan. Nah, kalau di SD mungkin sudah sering dengar sudah sering banget ya dengar istilah-istilah ini. Ini ada respirasi, itu bernafas, ini ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian ada bergerak, terus ada makan, terus ada reproduksi. Kalau reproduksi apa? Reproduksi itu berkembang biak ya, sama aja. Ini ada iritabilitas. Iritabilitas itu peka terhadap rangsang. Kemudian ekskresi, ini mengeluarkan zat sisa. Terus ada tumbuh dan berkembang. Kemudian ada metabolisme. Metabolisme ini kemampuan untuk menghasilkan atau menguraikan energi secara reaksi kimia di dalam tubuh ya. Kemudian adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup. Nah, ini semua adalah ciri-ciri makhluk hidup. Selain makhluk hidup tidak punya ciri-ciri seperti ini. Jadi sudah tahu ya bedanya ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup, karena saya yakin di SD juga sudah pernah ya dipelajari. Baik, selanjutnya kalau kita berbicara klasifikasi, kita analogikan seperti ini. Kalian pasti pernah lihat orang jualan di pasar ya. Kenapa sih penjual itu memisahkan barang-barang dagangannya? Yang ikan ini campur sama ikan, terus ini sayuran sama sayuran, buah-buahan sama buah-buahan. Kenapa ya kira-kira? Nah, kita akan bahas di selanjutnya tentang klasifikasi. Jadi kita akan belajar tentang pengertiannya, tujuan dan manfaat, dasar, tata nama, sampai ke sistem klasifikasi. Baik, lanjut. Pengertian klasifikasi itu adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Kita garis bawahi ya, ini ada kesamaan ciri yang dimiliki. Berarti apa yang dijadikan dasar adalah kesamaan ciri. Oke, kita lanjut. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri. Jadi tujuannya yang pertama adalah mengelompokkan ya. Mengelompokkan, kemudian mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Terus mengetahui hubungan kekerabatan. Kemudian memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Intinya buat apa sih? Untuk memudahkan kita mempelajari makhluk hidup gitu ya. Kalau nggak ada klasifikasi kita bingung dong, karena makhluk hidup di bumi ini kan banyak sekali ya. Lanjut tentang manfaatnya. Manfaatnya apa tadi? Ya, kita bisa lebih mudah dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Kemudian kita jadi mengetahui jenis-jenis makhluk hidup sampai kita mengetahui hubungan kerabatan antar makhluk hidup. Dasarnya apa sih? Dasarnya yang pertama adalah persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Apa? Persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup. Kemudian adalah bentuk tubuh luar atau morfologi, dan alat dalam atau anatomi. Kemudian berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Misalnya kan ada hewan yang hidupnya di air, berarti dikelompokkan di sama-sama dengan hewan yang hidupnya di air. Kayak kalau misalnya satu kelas nih, ada yang suka basket, ada yang suka nari, misalnya ada yang suka nyanyi, ada yang suka olahraga, itu kan dikelompokkan masing-masing ya, supaya lebih gampang untuk mengaturnya gitu. Nah, kalau berbicara tentang klasifikasi, kita juga harus paham tentang taksonomi. Taksonomi itu adalah
cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkatan organisasi kehidupan. Jadi ternyata kehidupan itu ada organisasinya loh. Kayak kalau di kelas itu ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, sampai ada anggota kelasnya. Gitu juga dengan makhluk hidup. Ternyata makhluk hidup itu ada urutan taksonominya loh. Nah, urutannya adalah yang paling tinggi ini ada domain atau daerah. Ini paling tinggi ya. Terus ini ada kingdom atau kerajaan. Terus ada phylum. Kemudian ada klasis. Kalau phylum ini sebenarnya untuk hewan ya. Kalau tumbuhan namanya divisi. Jadi kalau ini untuk hewan, phylum itu. Kemudian ada klasis atau kelas, ada ordo atau bangsa, ada familia atau suku, ada genus atau marga, dan terakhir ini yang paling spesifik ya. Yang paling ini udah nama makhluk hidupnya, namanya spesies. Kayak manusia itu kan spesies ya, spesies manusia. Kita genusnya apa? Nanti bisa dipelajari. Familinya kita apa? Gitu ya. Kalau family ordo ini kita sebangsa sama kera sebenarnya ya. Jadi nanti bisa dipelajari mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Untuk tadi kan sudah belajar taksonomi ya. Nah, untuk penamaan makhluk hidup itu sendiri kita biasanya pakai yang namanya binomial nomenklatur nih. Apa itu? Itu adalah sistem tata nama ganda. Jadi ini penamaan ilmiah. Pernah dengar ya nama ilmiahnya tanaman apa gitu? Atau nama ilmiahnya manusia apa? Kalau manusia nama ilmiahnya adalah Homo sapiens. Sering dengar ya nama ilmiah padi misalnya Oryza sativa. Oke. Nah, untuk menamai makhluk hidup itu ternyata ada aturannya. Yang pertama nih ketentuannya harus dalam bahasa Latin. Jadi nggak boleh bahasa Jawa ya, apalagi bahasa mana ya? Bahasa kalbu. Nggak boleh ya, harus pakai bahasa Latin. Kemudian terdiri dari 2 kata. Harus 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus. Genus tadi apa? Genus itu marga. Kemudian kalau genus ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua sebagai jenis. Jenis tadi apa? Spesies ya. Diawali dengan huruf kecil. Jadi kata pertama itu genus huruf kapital, kata kedua itu spesies atau jenis huruf kecil. Kemudian kata pertama dan kedua harus digarisbawahi secara terpisah atau boleh dicetak miring. Nih ya, ini udah sebenarnya tadi ya. Contohnya nih, Mangifera indica. Ini kan dicetak miring ya. Kata pertama Mangifera, kata kedua indica. Kata Mangifera M-nya besar karena dia menunjukkan genus. Terus indikanya menunjukkan jenis. Kira-kira Mangifera indica ini nama ilmiah dari apa ya? Ada yang tahu nggak? Mangifera indica itu sebenarnya nama ilmiah dari buah mangga. Contohnya lagi nih. Ada melati. Nama ilmiahnya adalah Jasminum sambec. Kucing, Feliscatus, burung hantu, Tito alba. Nih, oke ya, sampai sini jelas ya. Jadi nama pertama itu adalah genus, ditulis pakai huruf besar, huruf pertamanya. Kemudian kata kedua itu adalah spesies. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke kunci determinasi. Apa sih kunci determinasi itu? Kunci determinasi itu adalah suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies suatu makhluk hidup. Nah, ini contoh ya, contoh dari kunci determinasi yang paling sederhana. Kunci determinasi yang paling sederhana itu namanya kunci dikotomi. Jadi ini adalah kunci dikotomi. Untuk apa? Untuk mencari, menentukan spesies
atau genus suatu makhluk hidup. Jadi kunci determinasi itu bertolak belakang ya. Pernyataannya harus bertolak belakang. Coba lihat di sini. Ini bertulang belakang, yang B tidak bertulang belakang. Nanti kalau dia lihat belakangnya sini nomornya. Kalau dia lanjut nomor 2, berarti kita langsung ke nomor 2. Tapi lihat yang B. Yang B ini langsung ke nomor 15. Berarti kita cari nanti nomor 15 gitu ya. Kemudian yang A berdarah panas misalnya nomor 3, kita lanjut nomor 3. Kalau nomor 3 yang A penutup tubuh berupa rambut, ini nomor 4, berarti lanjut nomor 4. Tapi kalau yang B lihat, penutup tubuh bukan berupa rambut nomor 5. Berarti dari nomor 3 ini kita langsung lanjut ke nomor 5. Jadi ngikutin mana yang belakangnya ditulis ya. Ini menuju ke nomor berapa selanjutnya gitu. Ini contoh soal. Perhatikan kunci determinasi berikut. Ada 1AB, 2AB, 3AB, 4AB. Kunci determinasi tanaman ketela pohon atau Manihot utilissima. Namanya bagus ya. Tapi ternyata nama dari ketela pohon. Boleh kalau besok anaknya mau dikasih nama Manihot utilissima. Oke, kunci determinasi dari ketela pohon. Nah, sekarang kita identifikasi dari nomor 1A. Ketela pohon itu punya batang sejati enggak? Batang sejati itu artinya dia memang bentuk batang ya. Kalau yang B, tumbuhan mempunyai batang sejati. Yang A, tumbuhan tidak mempunyai batang sejati. Kalau tidak punya batang sejati berarti udah ketemu dia lumut. Berarti kalau ketela pohon mempunyai batang sejati ya. Berarti 1B. Diingat-ingat ya, 1B. 1B itu lanjut ke nomor berapa? Oh, nomor 2. Berarti kita akan langsung lanjut nomor 2. Sekarang pilihannya 2A atau 2B? 2A, tumbuhan sanggup menghasilkan bunga. 2B, tumbuhan sanggup menghasilkan organ yang berfungsi menyerupai bunga. Si ketela pohon ini punya bunga nggak ya? Oh, ternyata punya. Berarti tadi 1B, sekarang 2A. 2A larinya kemana? Oh, nomor 3. Berarti sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini punya 1 keping atau 2 keping. Kalau ketela pohon itu monokotil apa dikotil ya? Ayo, masih ingat bedanya monokotil sama dikotil? Kalau ketela pohon itu dikotil. Dikotil ya, ketela pohon. Berarti 3B. Nah, tadi berarti 1B, 2A, 3B. Mana jawabannya yang betul? Oh, ini 1B, 2A, 3B. Gitu. Jadi tadi yang mana yang betul ya jawabannya ya? Berarti yang jawabannya betul itu adalah 1B, 2A, 3B. Begini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang masih bingung? Kalau gitu kita sampai sini dulu ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan langsung bahas ke sistem klasifikasi makhluk hidup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.